Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Pak Tri, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan Anda pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami dapat melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Tri, kita lanjutkan lagi, masih bersama kami, Pak? Baik. Oke, Pak Tri, jika kemarin saya dengar dari Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta begitu, DKI Jakarta 4 Juni hari ini PSBB fase 3-nya diakhiri, kemudian akan beralih ke PSBL atau berskala lokal begitu. Tapi ada transisi dulu selama 1 bulan menuju ke PSBL itu. Apakah dari epidemiologi FKM UI dilibatkan dalam diskusi menuju ke aturan baru, menuju ke PSBL? Kalau di Jakarta itu kebetulan tim ahlinya adalah Dr. Pandu dan teman-teman. Ya. Jadi itu orang FKM juga begitu, tim epidemiologi FKM. Dokter Pandu, Pak Pandu selama ini sangat keras sekali menentang adanya new normal karena kita sama sekali belum siap menuju itu. Apa sebenarnya pesan atau himbauan yang kuat dari epidemiologi untuk menuju ke fase kenormalan baru tadi? Ya ini kita dari para ahli FKM UI juga, tim ahli epidemiologi agak berbeda begitu. Jadi kalau Pak Pandu pakai R0 begitu, RT begitu, saya tidak sepakat karena memang menurunnya kasus itu harus dilihat sampai dia bisa terkontrol begitu. Berapa jumlah kasus baru yang bisa dikontrol oleh daerah. Dan apakah dengan melihat pertanggal 2 Juni kemarin kalau saya ulang ada penambahan 76 orang di DKI Jakarta saja, itu menurut Anda ini adalah R atau penambahan kasus yang sudah terkontrol? Jadi R0-nya udah di bawah 1 pada tanggal 2 Juni, ya, jangan lupa. Tapi saya bilang RT-nya itu tidak jadi patokan karena dia bisa meningkat lagi. Dan terbukti pada tanggal 3 itu 86, juga bukan 68, jadi akan naik lagi begitu. Artinya akan naik juga begitu. Jadi patokannya adalah kasus baru begitu. Jadi jumlah kasus baru yang bisa diamankan jumlahnya, sehingga kasusnya tidak akan bertambah lagi begitu. Kalau pun bertambah itu dari kasus-kasus yang tidak terdeteksi oleh surveillance kita begitu. Tapi apakah ini juga sudah men-screening indikator di depan bahwa mereka yang sekarang sedang di kampung ini akan kembali lagi ke Jakarta? Kan kemarin banyak yang tidak bisa masuk Jakarta karena tidak memiliki SIKM. Indikator ini yang sudah masuk dalam screening dari epidemiologi dari departemen Anda? Ya, saya sarankan sekarang jangan bicara tentang kasus baru karena kasus baru itu akan bertambah dari orang mudik begitu, akan balik ke Jakarta. Tapi kalau kita bicara R, Pak Tri, kalau kita bicara R, bukankah itu kaitannya dengan perilaku? Sekarang itu indikator perilaku itu yang belum kita bisa lihat. Bukan, kalau R itu adalah satu kasus, itu menularkan ke berapa orang kasus begitu. Kalau R0-nya 2 ya satu kasus menularkan pada 2 orang. Kalau R0-nya 1 kasus menularkan kepada 1 orang. Kemudian kalau 0,9 sebenarnya satu kasus menularkan kepada 0,9 orang, sama dengan 1 begitu. 0,8 juga sama dengan 1. Nggak ada satu orang menularkan kepada 0,8 orang. Ya, jadi tetap dibulatkan menjadi 1 begitu. Baik. Ya, tapi itu artinya ada penurunan penularan di Jakarta. Tapi penurunan itu ya, tidak berarti kasus barunya aman gitu. Mari kita tentukan jumlah kasus baru yang aman di DKI Jakarta sehingga penambahannya tidak aman buat masyarakat. Jadi penambahan tidak melonjak begitu. Jadi kalau 10 ya penambahan menjadi 15. Apa yang paling atau yang harus diwaspadai jika memang kita DKI Jakarta sudah akan memberlakukan PSBL mulai besok? Ya, jadi tetap dipantau ada penambahan jumlah kasus baru begitu. Jadi baik itu di daerah yang klaster yang banyak kasusnya maupun di daerah yang tidak klaster begitu. Saya jamin penambahan kasus banyak di daerah yang klaster banyak kasusnya karena memang sebenarnya penularan itu dari kasus bukan dari hal yang lain. Kalau di kelurahan yang atau cuma 1 kasusnya dia penularan dari kasus yang entah di mana begitu, entah dari tempat umum, kemudian dari mall atau dari pasar begitu. Jadi mall, pasar
tempat-tempat keramaian yang sangat high risk ini, Betul. Pak Tri. Jadi Apakah dari Anda pasar. juga melihat mereka ini sudah siap dengan akan adanya PSBL? Jadi pasar tradisional saya suruh untuk dilakukan survei begitu di Depok dan di Bogor. Kebetulan saya tim ahli 2 kota yaitu Depok dan Bogor. Kemudian clear saya suruh di tempat-tempat umum, kemudian dilakukan survei-survei supaya kita tahu penularan di situ begitu. Itu sudah dilakukan di DKI Jakarta, Pak Tri? Saya nggak tahu DKI Jakarta begitu. Kalau Depok dan Bogor sudah dilakukan begitu, karena saya minta begitu. Jadi mereka melakukan dengan baik, kemudian pasar bisa diidentifikasi. Kalau bahkan si salak ditutup begitu, karena ada banyak penjual yang positif begitu. Kira-kira. Jadi survei itu yang sudah dilakukan di Depok itu untuk mengetahui bahwa perilaku masyarakatnya sendiri apakah sudah aware dengan membatasi diri dari social distancing, dari physical distancing, dari memakai masker. Kita pelan-pelan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Pasar aja positif. Jadi masyarakat harus benar-benar hati-hati pakai masker, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan. Jadi jangan seperti masyarakat yang pendidikan rendah dia pasrah. Tapi semua sakit atau mati itu ditentukan oleh Tuhan begitu. Emang semuanya yang menentukan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia harus berusaha sebaik mungkin. Kalau tidak ya coba aja berdiri di jalan raya tanpa pengaman, ya udah nyebrang asal-asalan begitu, nyebrang asal-asalan jangan menoleh kanan atau kiri, ya itu akan fatal akibatnya begitu. Baik, Pak Tri, kalau bicara pasar memang sepertinya banyak sekali yang harus diperhatikan begitu. Beda misalnya dengan mall yang memang penjagaannya sudah ketat selama ini, kemudian sepertinya perilaku konsumennya juga sudah aware dengan kenormalan baru yang akan terjadi, yang akan datang. Tapi kalau kita melihat sejumlah kegiatan perekonomian yang akan mulai dilonggarkan, kemudian tempat ibadah, pusat perbelanjaan, lokasi wisata, ini kan bukan permasalahan yang mudah begitu untuk diimplementasikan. Sebenarnya peran penting dari masyarakat dan juga pengawasannya seperti apa nantinya kalau ini sudah dijalankan programnya, Pak? Jadi kalau new normal mulailah dari kelompok populasi yang risikonya paling kecil, yaitu kelompok populasi yang mengerti tentang jaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian sering cuci tangan. Jadi kelompok yang paling kecil menurut saya adalah ASN begitu. Jadi pegawai negeri mulailah masuk juga itu sebagai tanggung jawab dia atau ASN terhadap populasinya, terhadap pekerjaannya masing-masing. Kemudian pelayanan publik seharusnya ditunda begitu. Jadi, apa yang ditunda, Pak? Ditunda begitu, ditunda untuk dibuka. Jadi ASN masuk kemudian pelayanan publiknya belum dibuka. Kemudian siapkan pelayanan publiknya supaya bisa jaga jarak, pakai masker semua begitu. Jadi disiapkan setting lokasinya begitu, disiapkan SOP-nya semuanya disiapkan. Kalau udah ya kemudian dibuka begitu. Kalau sudah siap itu dibuka. Kalau sudah mengerti kemudian dicoba, kemudian dilihat kemudian apakah pelayanan publiknya bisa berjalan, bisa mengikuti kaidah-kaidah atau SOP new normal begitu kira-kira. Nah selanjutnya kalau mau dibuka mall begitu, dimulailah dari mall yang kalangan sosial menengah ke atas begitu, jangan menengah bawah. Jadi kalau mall-mall yang sosial menengah ke atas itu bisa dipertahankan pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Kemudian kalau mau buka wisata begitu, wisata yang terbuka alamnya begitu. Kalau kayak pasar Minggu, kemudian bisa di atau Ragunan, Taman Mini bisa dibuka. Kemudian yang benar-benar terbuka gitu. Kalau kayak bioskop ya jangan dibuka dulu karena itu tertutup begitu. Jadi kira-kira begitu. Kira-kira Mbak. Baik, artinya tetap berjalan tapi secara bertahap dan selalu dievaluasi setiap minggunya. Betul. Jadi siapkan bahwa kapasitas deteksi dari
sistem mau kabupaten mau provinsi, dia mampu melakukan survei-survei di setiap populasi yang berisiko, seperti mal, kemudian seperti pasar, begitu, kemudian Jika dan itu kalau bisa rutin begitu, baik. dilakukan setiap 2 minggu atau seminggu sekali. Jika itu dilakukan per besok tanggal 5 Juni, apakah Anda optimis, Pak Tri? Sebab yang saya lihat di hotel-hotel berbintang saja, di restorannya di Hotel Bintang 5, katakanlah di Jakarta, di Sudirman begitu ya. Itu restorannya saja hanya ada satu pintu masuk. Kemudian tempat cuci tangannya juga hanya satu yang difungsikan. Kemudian waitersnya juga nggak memakai sarung tangan, mereka juga menyajikan alat makannya itu juga dengan pakai tangan saja begitu. Jadi kita tidak tahu apakah sudah disterilkan kemudian dipegang. Tapi hal-hal seperti ini apakah Anda optimis bahwa itu bisa dijalankan per tanggal 5 Juni besok? Kalau hotel sebenarnya dalam PSBB pun dia masih boleh buka begitu, Mbak. Jadi hotel termasuk yang terkecualian. Tapi karena penduduknya tidak ada yang mau menginap di hotel karena ada banyak pembatasan di sektor lainnya, maka hotel jadi tidak laku begitu. Dengan new normal ini diharapkan kalau mal buka, hotelnya akan ikut ramai begitu. Yang terjadi sebenarnya sekarang tetap ramai juga sih Pak. Artinya di restoran-restoran Hotel Bintang 5 pun juga ada konsumen yang datang. Ya, tapi tetap bahwa SOP itu harus benar-benar tertulis begitu, bahwa SOP itu untuk jaga jarak ada, kemudian untuk keluar masuk itu diatur, jangan satu pintu. Kalau satu pintu, ya di pintu itu akan ketemu dan akan mungkin penularan orang ke orang begitu, karena dekat sekali kalau satu pintu. Jadi kalaupun satu pintu, kemudian diatur sedemikian rupa orang tidak ketemu di pintu begitu. Jadi dia arus orangnya yang dia diatur begitu. Jadi ada orang yang nunggu di pintu tersebut. Gitu. Baik. Jadi masukan Anda Pak Tri dari epidemiologi FKM UI begitu. Hari ini PSBB Jakarta sudah tidak dilanjutkan lagi. Kita memasuki himbauan Anda, kita memasuki transisi selama 1 bulan menuju PSBL atau Anda sudah firm bahwa DKI Jakarta sudah siap untuk melaksanakan PSBL? Ya, jadi PSBL itu harus dilakukan. Jadi kalau sebelum kasusnya aman begitu, sebelum kasusnya dikatakan menurun dan stabil begitu dalam 1 bulan, kalau Jakarta sebaiknya tidak dibuka. Kalaupun mau dibuka, paksa ya paling rumah ibadah yang besar begitu. Jadi yang rumah ibadah yang dikatakan aman, stabil itu kalau tadi angka penularan atau R0-nya itu di bawah 1 begitu ya. Artinya satu orang tidak menulari satu orang lainnya begitu. Yang disebut aman itu penambahan DKI Jakarta berapa orang dan sampai bertahan berapa hari, Pak Tri? Jadi dikatakan aman, jadi bukan R0 begitu, karena R0 hanya mengatakan dia menurun. Jadi pastikan bukan R0 begitu. Jadi pastikan kalau itu adalah jumlah minimal yang dapat diisolasi oleh provinsi. Kalau 60 itu rata-rata di Kota Madya itu menjadi 6 kasus. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Itu kasus baru, belum lagi kasus lamanya begitu. Jadi kasus baru buat saya satu kabupaten atau kota Madya 1 sampai 5 begitu. Jadi kasus barunya di Jakarta itu maksimal 25 begitu. Maka akan bisa dikontrol begitu, dan dia harus stabil dalam 1 minggu menunjukkan ya 25 aja begitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau belum stabil itu artinya belum bisa dikontrol begitu. Kalau di Bogor sudah stabil, kan? Jadi 0 sudah sampai seminggu walaupun belum 2 minggu begitu. Artinya Pak Tri dari model matematikanya begitu ya, kalau misalnya kemarin pertengahan Juni itu diperkirakan sudah puncaknya. Kalau kita 5 Juni ini memasuki masa PSBL, apakah perhitungan matematikanya juga bergeser untuk memasuki puncak kurvanya sendiri khusus DKI Jakarta? Jadi kurvanya itu dengan membuat distribusi by time. Jadi sekarang kayaknya kurva epidemiknya itu sudah ada begitu. Kurva epidemik atau kurva wabah itu sudah ada di DKI Jakarta. Jadi kurva epidemik itu atau kurva wabah itu adalah distribusi kasus by waktu. Setiap hari rasanya dia memperlihatkan penambahan dan penurunannya.
Nah, dia akan menurun, kemudian dia akan stabil ya 1-2 minggu ini. Itu kapan? Itu. Jadi di kurva epidemiknya itu atau kurva wabahnya itu dapat dilihat dengan baik. Kita sempat menduga Pak Tri pada tanggal 2 Juni kemarin di mana ada 7.459 orang di Jakarta yang terinfeksi. Pertambahannya itu 76 orang paling sedikit selama sepekan kemarin. Tapi kemudian per hari Rabu itu ada 86 orang. Artinya berapa perhitungan yang baru dari kurva wabahnya ini untuk mencapai puncak kurvanya? Kapan Pak Tri? Ya, jadi menurut saya harus benar-benar membaca kurva wabah dengan baik begitu. Jadi memang ini diperlukan ekspertisi yang tinggi begitu. Jadi kalau melihat kurva wabah itu bukan lihat kurva wabah secara gamblang begitu. Jadi harus dilakukan dilakukan kecenderungan analisis kecenderungan begitu. Dengan analisis tertentu maka dia akan terlihat kecenderungannya akan turun atau naik atau tetap. Kalau menurut saya sekarang ada kecenderungan untuk turun begitu. Kecenderungan untuk turun. Tapi Anda belum bisa katakan turunnya ini stabil. Betul. Jadi kalau dia udah turun di angka tertentu turun dia akan melandai atau stabil. Itulah angka yang aman begitu menurut epidemiologi begitu dalam kondisi wabah begitu. Jadi dalam kondisi wabah bukan R0 sekali lagi, bukan RT. Patokannya itu hanya menurun kemampuan penularannya, tapi belum pasti di kemudian hari sekarang tanggal 2 turun, tanggal 3 naik lagi. Ya. Gitu. Kalau stabil, katakanlah 1-2 minggu ini stabil, kemudian melandainya Anda perkirakan kapan Pak? Jadi kalau bayangan saya, kalau sekarang dilakukan PSBL begitu, kemudian pastikan itu berefektif, pastikan efektifnya. Kalau tidak efektif, maka kurva nggak akan pernah melandai begitu. Jadi kalau itu dilakukan efektif pada kelurahan yang menjadi klaster begitu, maka penurunannya akan maksimal dalam 2 minggu. Saya yakin kasusnya sudah berhasil diturunkan sampai 30-an. Sebentar lagi dalam 2 hari atau 3 hari akan menjadi 25-an atau bahkan 20-an begitu. 2 minggu dari sekarang? Iya, kalau efektif. Kalau tidak efektif, tinggal waktunya boleh aja begitu. Jadi bisa, intinya adalah bahwa masing-masing pribadi bertanggung jawab terhadap kesehatannya masing-masing, Pak Tri. Ya, dipastikan di dalam kelas tersebut bahwa semua masyarakat di kelurahan itu bertanggung jawab terhadap penularan. Kalau ada yang tertular, pastikan kesalahan masyarakat itu. Jadi kalau yang sudah sakit, itu kan pasti sembuhnya begitu. Jadi pasti sembuhnya dan diharapkan dia tidak menular lagi, begitu Mbak. Baik. Pak Tri, Kepala Departemen Epidemiologi FKM UI, terima kasih sudah bersama kami di Good Morning Jakarta, Pak. Sehat-sehat selalu. Sama-sama, selamat pagi. Baik, informasi lainnya pemirsa masih akan kami hadirkan usai jeda.